Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan sama-sama mengambil faidah dalam rangka murojaah. Ya, murojaah. Saya tidak mengajar di sini, saya hanya sekedar murojaah, karena hakikatnya yang menyampaikan dan duduk yang ada di depan ini pun juga sama-sama seperti jamaah sekalian, yaitu masih pelajar, yaitu thalibul ilmi. Maka kita sekarang ini mudzakarah dan murojaah, saling mengambil faidah dalam murojaah sebuah surat yang ini adalah merupakan surat yang pendek. Terdapat 3 ayat yang nampaknya di antara surat yang menjadi surat favorit yang sering dibaca setelah Trikul. Masya Allah. Nah, surat apa itu? Wah, kalau Inna Atau ini udah lewat masanya. Karena itu di masa kurban biasanya. Surat Al-Kautsar biasanya sering kita dengar di momentum Idul Adha atau hari-hari menjelang pelaksanaan Idul Adha, karena di dalamnya dibahas tentang ibadah kurban. Fasholli lirabbika wanhar. Ada lagi surat yang lain yang berjumlah 3 ayat. Apa itu, Ibu? Surat Al-Asr, atau yang sering disebut dengan Wal Asri. Surat ini adalah merupakan surat yang terbilang pendek, namun memiliki faidah dan hikmah yang sangat padat dan banyak. Sampai-sampai salah seorang ulama yang kita kenal dengan penyebutan Asy-Syafi'i, yaitu yang bernama asli Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau berkata, "Lau anzalallahu hadhihi surah hujjatan linnas atau hujjatan 'alan nas lakafatuhum." Sekiranya Al-Quran atau satu surat ini, yaitu surat Al-Asr, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, cukup satu surat ini, maka cukup bagi mereka apa? Dijadikan sebagai hujjah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hanya satu surat ini, maka cukup bagi manusia untuk dijadikan sebagai hujjah, yaitu sebuah landasan di dalam meningkatkan iman dan kualitas amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ayat ini berisikan tentang targhib dan tarhib. Cukup bagi mereka sebagai ancaman, karena di dalam ayat ini terdapat peringatan. Karena yang namanya ancaman itu biasanya diberikan dalam bentuk peringatan. Kemudian cukup dijadikan surat ini sebagai motivasi, targhib. Karena ayat ini pun juga menerangkan, atau surat yang mulia ini pun juga menerangkan tentang motivasi agar menjadi hamba yang baik, yang beruntung, yang dapat meraih kebahagiaan di dunia dan dapat meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi ayat ini terdapat di dalamnya targhib dan tarhib. Targhib itu apa tadi Ibu-ibu?
Apa itu targhib? Ini bukan menu makan siang. Ini waktunya makan siang nih. Sama bobok ciang nih, Masya Allah. Mudah-mudahan saya nggak ditinggal tidur ya. Targhib, motivasi. Ya. Tarhib itu ancaman, peringatan. Maka cukup dijadikan sebagai hujjah. Hujjah untuk targhib dan hujjah untuk tarhib. Hujjah untuk memotivasi manusia agar mereka semangat di dalam meraih kebahagiaan, untuk meningkatkan iman dan kualitas amal. Dan juga ancaman. Ancaman jangan sampai dia tergolong dari orang-orang yang merugi. Karena di dalam surat yang mulia ini pun juga diterangkan tentang golongan orang yang merugi. Saya dipahami sebagai muqaddimah ini, jamaah sekalian. Ini luar biasa kalimat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang kedudukan surat ini. Kalau sekiranya Allah hanya menurunkan satu surat ini untuk manusia, maka itu sudah dianggap cukup. Cukup sebagai hujjah di dalam kehidupan untuk targhib dan untuk tarhib. Pakai hak besar, tarhib. Tarhib. Bukan tarhib. Ini cara penyebutan dalam bahasa Indonesia ada kesamaan tapi artinya berbeda. Satu menggunakan hak besar, tarhib itu ancaman, dan yang satunya lagi tarhib artinya apa? Penyambutan. Kita sering menyebut kalau datangnya bulan Ramadan dengan kalimat marhaban. Marhaban, marhaban. Nah, ini namanya apa? Tarhib, kalimat untuk menyambut datangnya sesuatu atau seseorang, itu namanya tarhib, pakai hak kecil. Tapi kalau pakai hak besar yang kita sering menyebutnya apa? Seperti ketawanya raksasa. Nah, itu ha ya. Tarhib. Nah, itu tapi itu juga penyebutan yang sedikit mubalaghah, agak berlebihan. Hak besar pun juga tidak seperti itu pengucapannya. Tarhib, hib, tarhib. Dan targhib, targhib motivasi, tarhib ancaman. Nah, ada salah satu buku yang dibahas kalau tidak salah oleh Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, di kajian Roja rutin setiap pekan kalau tidak salah sekali beliau menyampaikan buku yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bukunya berjudul Targhib wat Tarhib. At-targhib wat tarhib. Targhib itu motivasi agar kita semangat di dalam kebaikan. Tarhib yaitu ancaman agar kita berupaya untuk menjaga diri daripada keburukan. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya Quran surat Al-Asr ini dengan penyebutan sumpah. Wal asr. Tentu setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat yang pertama dari Quran surat Al-Asr dengan sumpah. Wa yang ada di ayat yang pertama ini bermakna sumpah, al-qasam. Jadi huruf waw itu di dalam bahasa Arab banyak fungsinya. Ada atof, yaitu kata sambung seperti aku dan kamu, ana wa anta. Wa di sini artinya adalah kata gandeng, kata sambung. Tetapi ada lagi waw itu artinya adalah sumpah jika disebutkan dengan objek. Wal asr. Makanya kita lihat harokat terakhirnya ini kasroh, bukan dhammah. Karena kaidahnya kalau waw yang berfungsi sebagai sumpah, mesti objek yang disebutkan berharokat akhirannya adalah harokat kasroh. Contoh, wal fajar, harokat terakhirnya apa itu sebenarnya? Kasroh. Wal fajri walayalin ashar. Wasyamsi, harokat terakhirnya adalah kasroh. Wal laili idza yaghsha. Terus wan nahari idza tajalla. Wan nafsi, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala
kalau menyebutkan sumpah, waw huruf sumpah, mesti objek yang dipakai di dalam sumpah, harokat terakhirnya adalah, harokat terakhirnya apa jamaah sekalian? Domah. Ngopi dulu yang bilang domah. Kasroh itu baris satu di bawah. Kasroh i. Iya, kalau kasrotain in. Nah, ini i wal asri. Kalau objeknya pakai alif lam, maka harokat terakhirnya adalah kasroh. Tapi kalau objeknya tidak menggunakan alif lam, maka harokat terakhirnya adalah kasrotain. Nah, ini sedikit saya terangkan sebagai muqaddimah di dalam pembelajaran bahasa Arab. Makanya kita kalau bersumpah bilangnya wallahi atau wallahu. Kenapa kok hi? Kenapa kok harokatnya kasrah? Karena waw yang ada di depan itu adalah waw qasam. Waw qasam. Qasam itu artinya sumpah. Waw itu artinya adalah waw yang dipakai di depan berfungsi menerangkan sumpah. Bisa dipahami ibu-ibu? Wal asr, maka harokat terakhirnya apa sebenarnya di sini? Kasroh. Kenapa? Karena didahului dengan huruf qasam, yaitu huruf sumpah. Apa huruf sumpah dipakai di sini? Waw. Wal asr, demi masa. Al asr disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, ada dua maknanya. Al asr. Pertama, artinya adalah sumpah, masa. Dan yang kedua, artinya adalah waktu sholat asar. Jadi al-asr itu ada dua maknanya yang diperselisihkan oleh ulama tafsir. Pertama, maknanya adalah masa, yaitu perputaran waktu, siang, malam, hari, bulan, tahun yang kita berada di dalamnya, maka itu namanya masa. Itu bukan masa orang Jakarta, masa sih gitu. Kalau itu pakai K ya terakhir, enggak juga. Masa itu adalah perputaran waktu, baik itu jam, hari, bulan ataupun juga tahun. Itu makna al-asr yang pertama. Makna asar yang kedua adalah waktu sholat asar. Di antara dua perbedaan makna ini, kebanyakan para ulama lebih condong makna al-asr itu adalah masa. Sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala di dalam tafsirnya, yaitu kumpulan waktu yang kita hidup di dalamnya. Maka ini yang banyak dikuatkan oleh ulama tafsir, makna daripada kata al-asr. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat yang pertama ini, jadi kita sudah mengetahui makna al-asr itu ada dua. Pertama, kumpulan waktu yang sering kita sebut dengan masa. Kemudian yang kedua adalah waktu sholat asar. Faedah selanjutnya, hanyalah Allah yang boleh bersumpah dengan menyebut selain namanya. Hanyalah Allah yang boleh bersumpah dengan menyebut selain namanya, menyebut objek selain namanya. Adapun manusia, terdapat larangan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersumpah selain menyebut nama Allah. Kalau manusia, kalau pengen bersumpah, hanya satu yang boleh dia pakai untuk penyebutan sumpahnya, yaitu nama Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ini adalah menjadi apa yang keistimewaan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bebas untuk menjadikan apapun itu dijadikan sebagai objeknya di dalam sumpah. Dijadikan objek sebagai sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bebas. Ya. Karena ini adalah kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala, keistimewaan Allah tabaraka wa ta'ala, kekhususan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun manusia
tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud dari Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain menyebut nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, ada iklan ya. Dinikmati dulu lah. Subhanallah, ini luar biasa kajiannya. Mudah-mudahan bisa fokus, bisa memahami dengan baik apa yang kita pelajari. Semuanya sudah baca doa kan untuk diberikan kemudahan. Allahumma faqihni fiddin, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dituntut untuk berusaha, tapi belum tentu usaha kita ini betul-betul akan mendapatkan hasil kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka untuk bisa mendapatkan kemudahan mencari ilmu, yaitu adalah dengan melewati doa. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man halafa, siapa yang bersumpah bi ghairillah, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Faqad asyraka. Asyraka itu artinya telah melakukan kesyirikan. Dan kita dapatkan saat ini anak-anak kita kadang-kadang pun juga sama temannya mereka apa? Bersumpah selain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita biarkan. Walaupun itu hanya dalam bentuk candaan, contohnya seperti dulu pernah anak-anak bercanda mie apa gitu. Mie apa maksudnya itu adalah demi apa? Mungkin maksud mereka itu bercanda mie apa itu nanti ada sambungannya, mie goreng, mie rebus. Padahal kan di situ apa? Mereka bermaksud bersumpah. Maka tidak boleh kita, walaupun hanya dalam bentuk bercanda, dalam bentuk gurauan, tetaplah ini sesuatu perkara yang sangat agung yang tidak tepat untuk dijadikan sebagai bahan candaan. Ya. Apalagi ada yang bersumpah demi nama bapaknya. Demi siapa? Demi bapakku. Kalau aku berbohong nanti bapakku disambar geledek. Lah kok dia yang berbohong bapaknya yang kena. Ini luar biasa anaknya. Ya, maka tentu kita hendaknya mengingatkan, tidak boleh kita membiarkan. Ini namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita harus mengingatkan anak kita bagaimana cara dia bersumpah dengan baik, hanya boleh dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia telah terjerumus di dalam kesyirikan. Perkara yang luar biasa dahsyat ini. Ini bukan main-main, syirik. Syirik ini ancamannya adalah neraka. Syirik ini adalah ancamannya neraka. Maka ini bukan sesuatu yang remeh, yang ringan, yang diabaikan, tapi ini harus betul-betul diperhatikan dan diingatkan. Maka faedah selanjutnya dari ayat yang pertama bahwasanya kita mendapatkan pelajaran yang bolehnya bersumpah dengan menyebutkan nama objek selain Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya sendiri, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wal fajr wa layalin ash wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, dan seterusnya. Allah bersumpah demi malam, demi siang, demi waktu duha, wadduha, dan seterusnya. Ini hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tidak diperbolehkan kecuali hanya dengan bersumpah menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya masih di ayat yang pertama. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama masa demi masa, ini menunjukkan tentang keagungan waktu. Li'idhami sya'nihi. Ini menerangkan tentang keagungan
objek yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Maka waktu ya, ini adalah merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat ini, manusia dia akan menggunakan dengan beragam kegiatannya. Sehingga itulah yang menjadikan manusia itu dengan nikmat waktu terbagi menjadi dua. Ada golongan yang merugi dan ada golongan yang beruntung. Jadi faedah selanjutnya apa tadi jamaah sekalian? Menerangkan tentang keagungan daripada waktu. Keagungan daripada waktu. Kalau kita mengetahui waktu itu agung, berarti apa yang harusnya kita lakukan setelahnya? Yaitu adalah kita gunakan nikmat waktu tersebut di dalam kebaikan. Karena inilah banyak nikmat, salah satu nikmat yang manusia tertipu dengannya. Artinya tertipu itu tidak digunakan sebaik mungkin di dalam perkara yang efektif, perkara yang produktif, dan perkara yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Kita harus menyadari nikmat waktu ini adalah merupakan juga nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, manusia banyak tertipu dengannya. Dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu, padahal dua nikmat ini sering diberikan oleh Allah, sering dikasih oleh Allah, tapi mereka tertipu dengannya. Artinya tertipu itu terlalaikan untuk digunakan di dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut yang sering manusia tertipu dengannya? As-sihhah wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ibu kalau sehat kira-kira planning yang sering diisi apa? Untuk perkara dunia atau perkara akhirat? Masya Allah. Ini ibu-ibu yang sudah hijrah jawabannya. Tapi kebanyakan manusia ketika mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, mereka sering menggunakan dan mengisi kedua nikmat ini untuk perkara dunia. Mumpung ada waktu kosong nih. Nah, tuh. Kira-kira mau diisi dengan apa selanjutnya? Yuk jalan-jalan. Nah. Kalau ibu-ibu mah, kalau ada waktu kosong, yuk jalan-jalannya bukan ke mall, bukan pusat perbelanjaan, tapi insya Allah kemana? Ke taman surga. Masya Allah. Karena ini kan insya Allah yang akan menjadi saingannya bidadari di surga. Maka kebanyakan kita tatkala mendapatkan nikmat kesehatan, as-sihah dan nikmat waktu luang, kita kebanyakan mengisinya untuk kegiatan dunia, yang itu banyak mengabaikan kita akan kewajiban yang seharusnya kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara jalan-jalan, healing, keliling-keliling, akhirnya pusing 7 keliling, ya Masya Allah. Yang itu berimbas kepada terlalaikannya waktu sholat, terlalaikannya kita daripada zikir, terlalaikan kita daripada membaca Al-Quran, terlalaikan kita daripada memberikan pelayanan yang baik untuk menunaikan hak daripada keluarga kita, baik itu hak anak ataupun juga terlebih kepada hak suami. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan masa, tentu ini menjadikan renungan dan perhatian yang lebih dikhususkan oleh mereka kaum muslimin ketika mendapatkan nikmat waktu luang ini, maka hendaknya dia persiapkan untuk apa? Sebaik mungkin keadaannya ketika nanti dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat waktu ini adalah diantara juga nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena dia masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Bahkan juga terdapat hadis khusus. Jazakumullah khairan. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin." Tidak akan bergeser kedua langkah kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya tentang beberapa perkara. Ada yang meriwayatkan 4 perkara yang akan ditanyakan, ada lagi riwayat yang lain 5 perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Di antaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya, untuk apa dia habiskan umurnya? Dan umur ini tentu bagian daripada masa. Umur ini adalah tentu bagian daripada masa. Sehingga ini adalah merupakan ayat yang mengingatkan kepada kita bahwasanya kita betul-betul harus memperhatikan nikmat waktu. Jangan sampai kita menggunakan di dalam kegiatan yang tidak ada manfaatnya, yang itu masuk ke dalam penjelasan selanjutnya, innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Jangan lafi khusrin. Nah, ini kadang-kadang kesalahan yang turun-menurun dari MDA, TPA dahulu terwariskan sampai sekarang. Ketika dia membaca surat Al-Asr sering membacanya wal asri innal insana lafi khusri. Nah, ini termaksud daripada kesalahan. Harusnya kalau waqaf ayat wal asr innal insana lafi khusr. Ya, ini adalah kaidah waqaf di dalam qiraatul Quran. Beda lagi kalau memang wasol. Wasol itu bersambung. Setiap ayatnya ini disambung dengan ayat selanjutnya baru boleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, dan seterusnya. Tapi tentu kita hendaknya membaca sesuai dengan apa yang lebih dianjurkan, lebih utama di dalam membaca Al-Quran. Apa itu yang lebih utama dan lebih dianjurkan di dalam membaca Al-Quran? Setiap ayat hendaknya diwakafkan, diberhentikan. Walaupun pendek, walaupun nafas kita panjang, tapi kalau bisa adab di dalam membaca Al-Quran, kita wakaf di setiap ayat. Tujuannya pertama tentu untuk bisa memenuhi makhrajnya dengan baik dan sempurna, baik dari makhrajnya maupun juga sifatnya. Kemudian yang kedua, dengan kita wakaf dari setiap ayat ini tentu lebih memudahkan kita untuk apa? Bisa mentadabburi ayat yang kita baca. Ya, tentu faidah wakaf ini sangat luar biasa. Di antaranya pertama, untuk bisa memenuhi bacaannya dengan baik dari segi makhrajnya dan sifatnya. Kemudian yang kedua, dengan kita wakaf di setiap ayat ada faidahnya. Di antaranya juga adalah agar kita bisa lebih mudah lagi untuk mentadaburi ayat yang kita baca. Ya, jangan dikasih challenge. Kadang kita ini suka memancing adrenalin. Wah, saya bisa nih satu ayat nih. Mau bukti, ya, saya baca nih. Ya, kalau urusan dunia yang lainnya silahkan. Iya, kalau kita pengen kasih challenge untuk diri kita. Tapi kalau untuk masalah bacaan Al-Quran, jangan dikasih challenge untuk diri kita di dalam hal yang itu menyelisihi cara atau adab di dalam membaca Al-Quran yang tidak dianjurkan oleh ahlul qurra, yaitu para ahli qiraatil Quran. Maka sekalipun nafas kita kuat, mungkin satu kali tarikan bisa 3 ayat di dalam membaca surat Al-Asr, tetapi itu bukanlah bacaan yang tepat yang dianjurkan oleh para ulama di dalam membaca ayat Al-Quran. Karena ini pun juga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis yang lain juga, ya, berkaitan tentang masalah masa. Hendaknya kita menggunakan usia muda sebelum datangnya usia tua. Tapi kan kebanyakan kita kalau masih muda apa yang dicari? Ya dunia. Mereka akan mengatakan mumpung masih muda, ya, badan masih kuat, waktu luang masih
banyak ya, mumpung masih ada waktu kosong ya, sebelum datang waktu sibuknya. Artinya mereka tahunya itu waktu sibuk itu adalah sibuk untuk beribadah. Sedangkan kita seharusnya mau itu muda ataupun juga tua, semuanya seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai budak dan hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus melewati setiap waktu kita, setiap umur kita, setiap kehidupan kita ini dengan ibadah, nilai ibadah, bukan nilai ya untuk apa dengan perkara-perkara yang tidak bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak ada manusia itu diciptakan untuk bermain-main. Iya, untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi Allah menciptakan manusia untuk perkara yang agung, perkara yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai nyawa kita ini betul-betul sudah dicabut dari raganya, dari badannya, sebagaimana Allah taala menyebutkan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. Di akhir Quran surat Al-Hijr, ini ayat 99, ayat yang paling terakhir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'bud, sembahlah rabbaka, Rabbmu, yaitu Allah Rabbul Alamin, hatta, sampai ya'tiyakal yaqin, datang kepada kamu al-yaqin. Al-yaqin disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya Taisir Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, arti daripada al-yaqin di dalam ayat tersebut adalah ajal, yaitu kematian. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah dirinya sampai datang kepadamu kematian, maka tidak ada waktu dan tidak ada keadaan yang kita lewati melainkan itu semuanya hendaknya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi tidak ada keadaan satupun, sekalipun kita jalan-jalan bersama keluarga, mungkin ke puncak atau tempat bermain, tetaplah kita harus niatkan apa yang kita lakukan walaupun itu yang bersifat dunia, ada unsur ibadahnya. Ketika kita keluar menuju tempat tersebut, kita membaca doa. Tatkala kita menuju tempat tersebut, menaiki kendaraan, kita membaca doa. Kemudian di atas kendaraan kita berzikir. Kemudian datang waktu sholat, jangan sampai kita terlalaikan, kita menunda-nunda, kita mengakhirkan. Apalagi tidak sholat. Apalagi sampai ada istilah qadha. Waduh, untuk kegiatan dunia tapi ada qadha-nya. Udah nggak apa-apa, qadha aja nanti. Subhanallah. Maka tentu ini adalah merupakan pemahaman yang keliru berkaitan tentang masalah tata cara qadha salat. Qadha salat itu hanya diperbolehkan dengan beberapa keadaan, di antaranya tertidur sampai dia terbangun, atau lupa sampai dia teringat, ya, orang gila sampai dia kembali sadar, ya. Dan seterusnya, atau orang yang pingsan, ya, sampai dia siuman, maka ini adalah di antara keadaan bolehnya kita qadha, atau sakit yang ketika itu tidak bisa dia melaksanakannya karena mungkin ada kegiatan, ada seperti operasi sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, kemudian sudah melewati waktunya, maka kapan dia sudah selesai daripada operasi tadi, maka dia hendaknya mengqadha sholatnya. Tapi kalau untuk urusan dunia, karena sebab jalan-jalan, karena sebab rapat, atau yang semisalnya dari kegiatan dunia, maka ini bukanlah alasan untuk kita boleh mengqadha salat, ya, boleh mengqadha salat. So, qadha itu apa bedanya, Pak, dengan jamak? Kalau qadha itu melaksanakan di luar waktunya. Contoh, salat asar dilaksanakan di waktu salat maghrib, atau salat maghrib dilaksanakan di waktu salat isya, atau salat isya dilaksanakan di waktu salat subuh. Artinya sudah di luar waktunya. Di luar waktunya itu namanya qadha, ya. Dan beda lagi dengan jamak. Kalau jamak itu memang karena ada niat untuk menggabungkan, tapi kalau qadha ini karena memang ada uzur syar'i.
yang memaksakan dirinya untuk melaksanakan sholat di luar waktunya. Bisa dibedakan ya ibu-ibu sekalian. Nah, ini kita harus mengerti istilah-istilah yang ada di dalam agama kita. Qadha, jama', qasar, dan semisalnya. Gunakanlah ya nikmat waktu itu di dalam kebaikan. Karena sungguh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, lafi khusr. Berada di dalam kerugian. Innal insana, artinya sesungguhnya manusia. Benar-benar la yang dimaksud di sini adalah penekanan. Lafi, benar-benar berada di dalam khusr. Khusr itu adalah kerugian. Berada di dalam kerugian artinya dia dijauhkan daripada rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dia dijauhkan daripada karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini pada hukum asal manusia ya. Hukum asal manusia, keadaan mereka adalah berada di dalam kerugian. Maka kita ini berada di dalam kerugian. Kenapa? Karena tempat tinggal kita sendiri dunia ini adalah tempat tinggal yang banyak menjadikan kita itu berada di dalam kerugian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis hasan. Dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu tempat yang dilaknat. Apa artinya yang dilaknat jamaah? Yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu bukan murka. Laknat itu bukan siksa, tapi laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Yang manusia kalau memang dijauhkan dari rahmat Allah, bisa jadi dia mendapatkan murka Allah, bisa jadi dia mendapatkan siksa dan azabnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hidupnya akan sengsara. Orang itu bisa bahagia karena ada rahmat Allah. Orang itu bisa berada di dalam kebaikan karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rahmatnya sudah dicabut dan dijauhkan dari seorang hamba, maka sudah bisa dipastikan hamba tersebut pasti berada di dalam keburukan, pasti berada di dalam kerugian. Karena tempat tinggal kita sendiri ini dunia, tempat yang dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan siapapun yang ada di dalamnya seperti manusia dan juga jin yang ada di dalam kehidupan dunia ini, semuanya dilaknat. Ini hukum asalnya. Semuanya dilaknat. Sama seperti manusia. Hukum asalnya semuanya dalam keadaan bodoh. Tidak berilmu. Kecuali ada upaya untuk mempelajari ilmu. Maka hukum asal dunia pun juga adalah tempat yang dilaknat. Dan semua yang ada di dalamnya pun juga pada asalnya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kecuali ada upaya untuk menjadikan dia tidak dilaknat. Di antaranya apa? Illa zikrullah. Wa ma wala wa alimun au muta'allimun. Kecuali dia melakukan beberapa perkara ini yang dapat menjadikan dia dijauhkan dari laknat Allah tabaraka wa taala. Di antaranya apa? Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Wa ma wala, dan melakukan apa-apa yang dapat menjadikan dia ingat kepada Allah. Wa alimun au muta'allimun, dan juga ada golongan yang tidak dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Jadi orang yang berzikir dan berupaya untuk senantiasa berzikir, kemudian orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu, maka inilah golongan yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita saat ini hadir di taman surga. Makanya taman surga tidak mungkin ada laknatnya Allah, tidak mungkin ada
laknatnya Allah. Namanya saja taman surga, tamannya itu dinisbatkan kepada surga, berarti semuanya indah. Taman surga indah atau tidak, Bapak Ibu? Indah. Keutamaannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 siapa yang duduk di majelis ilmu, salah satu daripada rumah Allah untuk mempelajari firman Allah, dan ini kita lakukan saat ini. Kita duduk di majelis ilmu di salah satu rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu masjid, dengan tujuan mengkaji firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Maka dia akan mendapatkan 4 perkara. Di antaranya adalah sakinah. Yang pertama, mendapatkan ketenangan hati. Maka banyak orang di rumahnya itu gelisah, gundah gulana, diselimuti dengan kegalauan, tapi ketika hadir di majelis ilmu hatinya tenang. Banyak orang yang di rumahnya itu susah untuk tidur, tapi pas datang di majelis ilmu, baru muqaddimah saja ustadznya, innal hamdalillah, udah pindah alam ya. Iya, udah mencari sandaran kehidupan ya. Udah cari tiang kehidupan, Masya Allah. Habis itu apa? Habis itu tidur. Lihat, ini diantara keutamaan majelis ilmu, menghadirkan ketenangan. Tapi ya jangan sampai ada teman kita yang tertidur, kita tidak bangunkan. Dia akan terluput daripada banyaknya warisan para nabi. Karena di dalam majelis ilmu ini kita sedang bagi-bagi aset yang paling indah, yang paling mahal, yaitu adalah harta warisan para nabi. Masa lagi bagi-bagi harta warisan para nabi, tidur. Pas giliran sembako bangun. Padahal sembako nggak bertahan berapa lama gitu ya. Dia aja ada expirednya, kemudian kalau dipakai pun juga akan habis. Tapi kalau ilmu nggak ada expirednya. Dia bisa menjadi apa? Sesuatu yang awet, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita pelajari ilmunya, kita amalkan, kita ajarkan, akan menjadi aset yang punya masa yang sangat lama, waktu yang sangat panjang manfaatnya. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada di dalam kerugian. Maka apa yang membuat manusia itu bisa tertawa sedangkan dia berada di dalam kerugian? Apa yang menjadikan manusia itu bisa berani-beraninya mereka melakukan perkara yang tidak bermanfaat sedangkan mereka sendiri dikatakan oleh Allah berada di dalam kerugian? Ya, maka tentu muslim yang berakal, yang Allah anugerahkan akal yang sehat, akal yang baik, dia akan betul-betul menjadikan dirinya ini tidaklah termaksud daripada yang disebutkan oleh Allah manusia yang merugi. Ya. Maka ini adalah golongan yang pertama yang pada asalnya menjadi golongannya manusia, yaitu manusia berada di dalam kerugian. Ketika manusia tidak pandai di dalam menggunakan nikmat masa, nikmat waktu yang telah Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepadanya, maka dia benar-benar berada di dalam kerugian. Lafi khusr. Namun ketika dia pandai menggunakan nikmat waktu ini, nikmat masa ini di dalam kebaikan, maka tentu dia akan menjadi orang yang beruntung. Karena lawan kata rugi adalah beruntung. Makanya Allah terangkan di ayat yang ketiga, siapa saja mereka orang-orang yang tidak merugi. Yang pertama, orang yang menggunakan nikmat waktu untuk beriman kepada Allah. Bukan hanya sekedar beriman, tapi menjaga kualitas imannya dan terus untuk meningkatkan mutu imannya. Karena iman itu perlu dijaga dan perlu ditingkatkan. Iman itu di dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yazid wa yanqus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Mungkinkah orang yang sudah beriman akhirnya dia tidak beriman lagi? Mungkin atau tidak, Ibu? Mungkin. Sangatlah mungkin. Karena keimanan ini juga adalah merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga. Di antara upaya kita menjaganya adalah pertama dengan ilmu.
Ya. Kita bisa beriman dengan baik dan sempurna, yaitu adalah diantara upayanya dengan mempelajari ilmu agama. Ilmu yang telah yang diwajibkan untuk kita mempelajarinya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena tidak mungkin seorang muslim akan baik imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau dia tidak memiliki ilmu. Sebagaimana ini juga nasihat yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, yaitu salah seorang murid dari guru daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka Syekh As-Sa'di pun juga memberikan penjelasan dari illal ladzina amanu, orang itu tidak mungkin bisa menjadi beriman dengan keimanan yang baik kalau dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki ilmu. Maka untuk bisa menjaga iman kita, teruslah mempelajari ilmu. Teruslah mempelajari ilmu. Dan untuk bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan mengamalkan ilmu. Nah, ini cara yang kedua. Untuk bisa menjadikan iman kita itu baik, terjaga dan berkualitas, senantiasa meningkat mutunya, yaitu tadi dengan mempelajari ilmu agama, dan yang kedua adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dari ilmu agama tersebut, yaitu dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu. Kenapa disebutkan di sini oleh Allah amanu terlebih dahulu baru wa amilus solihat? Iman dulu baru setelah itu amal soleh. Karena syarat diterimanya amal soleh itu adalah dengan adanya keimanan. Sekiranya kita tidak memiliki iman, walaupun kita banyak melakukan amal soleh seperti kegiatan sosial, membantu anak yatim, membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah, menjenguk saudara kita yang sakit, membantu meringankan masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Ini adalah perbuatan sosial yang baik, yang bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semuanya tidak akan bisa bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala kalau dikerjakan tidak didasari dengan iman. Maka amal soleh itu hendaknya didasari dengan iman. Makanya ada hadis yang masyhur di bulan Ramadan sering kita mendengarkannya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, baru dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Kalau dia hanya berpuasa Ramadan dengan mengikuti apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, maka puasanya sia-sia. Tidak akan mendatangkan ampunan dari Allah dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka syarat diterimanya amal soleh yang kita laksanakan, yaitu hendaknya dilaksanakan dengan didasari iman. Sebagaimana ini pun juga dikuatkan dari firman Allah yang terdapat di dalam Quran, surat yang ke-16. Surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 97. Surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 97. Sudah dapat, Ibu? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan." Siapa yang melaksanakan perkara yang baik, min zakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun juga dari perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia melakukan perkara yang baik tersebut, amal soleh tersebut dalam keadaan beriman. Wa huwa mu'min. Nah, ini dia garis besarnya. Ada tambahan, bukan hanya sekadar melaksanakan amal soleh, tetapi didasari dengan hendaknya adanya iman. Wa huwa mu'min. Baru setelah itu Allah berikan penjelasan adanya balasan.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan dia kehidupan yang thayyib. Thayyib itu artinya baik. Thayyib ini bukan hanya sekadar nama orang. Nah, itu Bang Thayyib. Kalau nggak pulang-pulang nggak jadi Thayyib namanya. Ya harusnya Bang Thayyib itu yang harusnya pulang. Kalau nggak pulang-pulang namanya bukan Bang Thayyib. Ya, karena Thayyib itu sendiri artinya adalah baik. Maka siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka beramallah. Tapi hendaknya beramal dengan adanya keimanan, dengan landasan dan dasar daripada iman. Maka baru Allah akan berikan kehidupan yang baik. Maka kita lihat, ini rahasia Allah. Kunci penghilang stres, yaitu adalah keimanan. Kita lihat orang-orang yang banyak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang sia-sia, bahkan melakukan tindak kriminal, kejahatan, kemungkaran, itu kemungkinannya dari dua golongan. Pertama, orang yang lemah imannya, yang kedua adalah orang yang tidak sama sekali memiliki iman. Tapi kalau betul-betul dia memiliki iman yang baik, iman yang kuat, iman yang selalu meningkat kualitasnya, maka dia tidak akan melakukan dan mengucapkan perkara-perkara yang buruk dan mengantarkan dirinya di dalam kerugian. Jadi ada dua kemungkinan orang yang terjerumus atau orang yang melakukan keburukan. Pertama, orang yang lemah imannya, yang tak pandai menjaga kekuatan imannya. Yang kedua adalah orang yang sama sekali tidak punya keimanan. Dan iman, kebahagiaan kehidupan dunia kita ini bukanlah sesuatu yang hanya bersandar kepada harta. Karena kita lihat mereka orang-orang soleh dahulu dari para sahabatnya Rasulullah SAW atau juga para nabi dan para rasul, ini adalah termasuk daripada generasi orang soleh, salaful ummah. Mereka sekalipun hidup tidaklah memiliki rumah, tidaklah memiliki harta, tetapi mereka masih apa? Bahagia. Mereka masih memiliki kebaikan di dalam kehidupannya. Artinya adanya kebahagiaan itu bukan hanya berada di harta. Bahkan lihatlah orang-orang kafir yang punya banyak harta. Kita dapat informasinya di media sosial. Ada orang yang kaya raya, dia memiliki harta, dunia sudah ada di tangannya, tapi ternyata kita dapatkan kabar dia gantung diri. Padahal lagi naik-naiknya puncak prestasinya, dia sedang dikenal, udah banyak orang-orang yang ngefans, menjadi pengikutnya. Banyak orang yang mencintai dan menyukai karyanya, sedang naik-naiknya prestasi dunianya, tapi apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya kunci kebahagiaan itu bukan berada di harta. Tapi tidak sedikit kita mendapatkan kisah orang-orang soleh terdahulu, contohnya seperti Mus'ab. Ya, Mus'ab. Ini adalah di antara sahabat Rasulullah SAW. Yang dahulu sebelum dia mengenal Islam sudah berada di dalam keluarga yang memiliki harta. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Sahabat yang dahulu mereka sudah memiliki harta. Tetapi semuanya harta dunianya itu mereka keluarkan, mereka tinggalkan atau mereka gunakan untuk kebaikan. Bahkan Mus'ab, dia tinggalkan harta yang diberikan oleh orang tuanya hanya untuk bisa ikut hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia gadaikan kenikmatan dunianya untuk bisa mendapatkan kenikmatan akhirat. Itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dia hidup di dalam kekayaan, dia hidup di dalam keadaan bergelimang harta. Ya, orang tuanya, ibunya adalah merupakan keluarga yang memiliki harta banyak, sehingga kalau Mus'ab bin Umar pengen hanya mendapatkan dunia, dia sudah memilikinya. Tetapi itu dia tinggalkan untuk bisa memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang paling berharga yang ada di dalam diri kita yaitu adalah iman. Karena dengan iman inilah akan menjadikan kehidupan kita bahagia. Sebagaimana tadi janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 97.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Maka ibu kalau pengen anak-anaknya baik kehidupannya, bahagia, kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih masa depan mereka nanti di akhirat menjadi masa depan yang gemilang, masa depan yang sukses, yaitu ajarkan kepada mereka keimanan. Didik mereka agar senantiasa memiliki iman yang baik, iman yang senantiasa meningkat, ya, naik dengan kebaikan-kebaikan daripada amal soleh. Kemudian orang yang melaksanakan amal soleh dengan keimanan, apa kata Allah di akhir ayat dari Quran surat An-Nahl ayat 97 tadi? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan membalas ajrahum, balasan mereka, pahala mereka bi ahsan, dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka laksanakan. Maka Allah pun juga akan membalas kebaikan kita dengan yang lebih baik lagi. Namun dengan syarat tadi adanya keimanan. Jadi siapa yang pengen bahagia di dunia, hendaknya dia miliki keimanan. Dan di antara bentuk bisa memiliki keimanan yang baik tadi dengan dua cara. Mempelajari ilmu agama dan mengamalkan apa yang telah dia pelajari daripada ilmu agama. Karena ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Dia hanya menjadi hiasan yang itu tidak ada manfaatnya. Ilmu ini adalah perhiasan. Tapi perhiasan itu bisa menjadi manfaat dengan kita pakai. Perhiasan itu bisa menjadi bernilai dengan kita pakai. Maka ilmu ini bisa menjadi bernilai dan bermanfaat dengan kita mengamalkannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Inilah golongan yang pertama yang tidak akan merugi. Dan iman ini bagian daripada amal. Ya. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, ayul a'mal afdal? Au ayyul a'mal khairun? Amal apa yang paling utama atau amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imanun billahi wa rasulih. Iman, amal yang paling baik atau amal yang paling utama adalah diantaranya iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah sebaik-baik amal. Seutama-utamanya amal adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah ilmu dunia terlebih dahulu yang kita ajarkan. Sebelum sholat diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sebelum zakat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sebelum masalah jihad fisabilillah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sebelum puasa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa yang pertama kali yang diajarkan oleh Nabi SAW selama 10 tahun itu? Yaitu adalah masalah iman. Sampai 13 tahun pun juga diajarkan oleh Nabi SAW masalah iman. Semuanya tidak pernah lepas daripada pembahasan iman. Sekalipun nanti datang perintah masalah salat, perintah soal melaksanakan haji dan seterusnya, tetap Nabi selalu mengingatkan tentang masalah iman, menguatkan imannya. Sehingga lihat para sahabat, apa buah manis ketika iman mereka sudah kuat, tertanam sekuat-kuatnya di dalam jiwa mereka, apapun panggilan dan perintah Allah, mereka dengan mudah untuk bisa melaksanakannya. Lihat, siapa yang mau datang ke medan perang untuk menggadaikan jiwanya, menaruh kehidupannya, yang itu belum tentu bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarganya. Tapi mereka karena sudah tertanam iman yang baik kepada Allah, sekalipun itu harus nyawanya dia gadaikan, harus mati dia di dalam peperangan, tidak bisa kembali berkumpul dengan keluarganya tercinta, tidak mengapa sama mereka. Mereka langsung menjawab apa yang menjadi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga puasa. Siapa yang awalnya puasa itu bisa kuat? Apalagi sekali puasa harus 1 bulan penuh. Ramadan. Ya.
Bahkan juga sebagian mereka ketika itu berada di dalam peperangan. Ada yang nggak kuat berpuasa, ya, karena sedang berperang. Tapi tetap sebagian mereka ada yang berupaya untuk berpuasa. Kenapa? Tadi karena keimanan itu sudah benar-benar tertanam kuat di dalam jiwa mereka. Makanya panggilan perintah puasa itu dipanggil oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau iman itu sudah kuat dan baik kualitasnya, maka apapun perintah Allah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, mereka akan dengan mudah dan ringan untuk melaksanakannya. Maka sekarang ini kenapa kok anak-anak kita tuh sulit untuk bisa sholat? Karena memang di awal kita sudah keliru di dalam pengajaran. Ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, bisa jadi kita mengabaikan tentang masalah pengajaran iman kepadanya, tentang Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dari kecil, dari usia dini, kita sudah mengajarkan dan menanamkan ilmu yang baik tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya akan dengan mudah anak-anak kita ini menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan mudah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kenapa kok putri-putri kita, anak-anak gadis kita ini kok berat menggunakan jilbab. Padahal kan jilbab ini hanya terbuat dari kain. Yang berapa berat sih gramnya atau mungkin kilogramnya, bobot beratnya di jilbab itu, tapi kok nggak mau dia pakai? Karena tadi bukan masalah kainnya, bukan masalah bobot beratnya, tetapi karena belum ada tertanam secara baik keimanan yang ada di dalam jiwanya. Maka kalau iman itu sudah tertanam baik, sekalipun dia masih di usia kecil, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin awal balik, kita ajarkan tentang masalah penggunaan jilbab, maka dia akan dengan mudah dan ringan menggunakan jilbab. Bahkan dia takut kalau nanti keluar rumah dia tidak menggunakan jilbab, dia tidak menggunakan penutup auratnya, karena dia tahu ya bagaimana perintah Allah dan dia tahu apa konsekuensi dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan ini adalah merupakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Iman itu kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Karena kalau kita ingin hidup di dunia bahagia, punya keimanan, begitupun juga pengen bahagia di akhirat. Kebahagiaan di akhirat yang kita harapkan apa itu? Masuk ke dalam surga. Dan surga ini hadiah spesial yang Allah berikan kepada hambanya yang spesial. Siapa itu? Orang-orang yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi? A'dadtu li'ibadiyas sholihin. Aku akan menyiapkan suatu tempat untuk hambaku yang soleh, suatu tempat yang penuh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka sebelumnya, yang tidak pernah terdengar oleh pendengaran mereka sebelumnya, oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbersit di dalam hati mereka, yaitu adalah surga. Tidak pernah dilihat kenikmatan yang ada di dalamnya sebelumnya, tidak pernah terdengar di telinga mereka sebelumnya, dan tidak pernah terlintas di dalam hati mereka sebelumnya. Dan tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan itu adalah Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Dan di antara ciri orang soleh yaitu adalah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 114. Sudah dapat? Belum? Ya, silahkan cari. Ini kesempatan buat saya minum. Cari. Surat Ali Imran ayat 114. Bismillah. Sudah dapat? Iya, silahkan ada yang mau baca artinya? Iya, silahkan Ibu. Bismillah. Bismillah. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ingat catatannya itu pertama kali yang disebutkan oleh Allah, apa itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Menyuruh berbuat yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Tuh, kriteria pertama daripada golongan orang-orang soleh adalah memiliki keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Secara umumnya itu keimanan kepada rukun iman. Maka inilah materi yang harusnya kita pertama kali ajarkan, berikan pemahaman yang baik untuk diri kita, keluarga kita yang kita sangat cintai dan juga teman-teman kita. Ajarkan, bagikan faedah yang berkaitan tentang masalah akidah, masalah iman kepada Allah tabaraka wa taala, masalah iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masalah iman kepada hari akhirat dan iman yang lainnya yang ada di dalam rukun iman. Nah, ini kadang-kadang yang kita ajarkan terlebih dahulu bukan masalah iman, tapi urusan dunia. Apa itu? Calistung. Ya, baca, terus tulis, dan berhitung. Anak-anak udah disuruh ngitung. Makanya sekarang tuh anak-anak bayi aja, balita, ya, padahal usianya masih di bawah 5 tahun itu udah bisa membedakan mana uang 10.000 dan mana uang 100.000. Udah bisa atau tidak? Oh, udah Masya Allah tuh dari kecil udah diajarin mata duitan. Subhanallah. Ya bukan berarti itu fungsi daripada pelajar berhitung. Tidak. Tentu ini ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya. Membaca ada manfaatnya. Menulis ada manfaatnya. Berhitung ada manfaatnya. Tidak diragukan lagi. Pasti ada manfaatnya. Tapi tentu ilmu yang paling lebih lagi bermanfaat. Yang dari dini kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu adalah masalah iman. Karena anak kita ini sudah mulai ada yang namanya kebiasaan buruk dari usia kecil. Apa itu? Marah-marah, buang mainan, gak bertanggung jawab, mukul saudaranya. Ya, bercandanya berlebihan, bahkan berbohong. Siapa yang mengajarkan kebohongan kepada mereka? Tidak ada ya. Tapi itu sudah bisa mereka lakukan. Makanya sekarang ini untuk bisa mencegah agar anak-anak kita ini tidak berkembang sifat-sifat buruk mereka, tabiat-tabiat jelek mereka, maka kita cegah dengan mengajarkan keimanan. Sehingga nanti kalau dia berteman atau bersaudara dengan adiknya, kakaknya, dia betul-betul bersaudara dengan penuh kasih sayang, dia bertanggung jawab dengan mainan yang dia diberikan oleh orang tuanya, dan dia tentu tidak berani untuk berbohong karena dia sudah diajarkan keimanan kepada Allah. Dengan dia beriman kepada Allah, tentu dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sifat utama yang dimiliki oleh orang soleh yang akan mendapatkan tempat penuh kebahagiaan dan kenikmatan, yaitu surga, adalah memiliki keimanan yang baik kepada Allah dan hari akhirat. Maka inilah yang harusnya kita pertama kali ajarkan. Jangan ilmu-ilmu dunia terlebih dahulu. Nah, tapi sekarang kok orang tua banyak yang bangga anaknya bisa ilmu dunia. Kecil-kecil sudah bisa berhitung ratusan lagi. Belum masuk SD udah bisa perkalian, udah bisa bagi-bagi. Memang betul ini baik. Tapi sekali lagi, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkaitan tentang masalah iman, berkaitan tentang masalah tauhid, berkaitan tentang masalah akidah. Ini adalah sebaik-baik ilmu yang hendaknya pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, wa amilus sholihat. Dan orang yang tidak merugi setelah memiliki keimanan adalah orang yang melaksanakan banyaknya amal soleh. As-sholihat ini adalah jama', yang artinya banyak amal soleh. Yang dikerjakan itu bukan hanya 1 atau 2, namun banyak. Ya. Setiap dia memiliki kesempatan untuk beramal, dia berupaya untuk bersegera beramal. Ketika dia melihat dirinya memiliki kemampuan untuk beramal, maka dia bersegera untuk beramal. Maka beramal ini jangan pernah tunda-tunda. Karena di antara sifat orang-orang soleh, ketika dia melihat ada kesempatan beramal, dia bersegera. Ketika dia melihat dirinya mampu untuk beramal, maka dia bersegera. Dia tidak pernah menunda-nunda untuk melaksanakan amal soleh. Maka tadi kita dapatkan Quran surat Ali Imran ayat 114 tadi. Di antara sifatnya orang soleh, yusari'una fil khairat. Mereka bersegera untuk melakukan banyak kebaikan. Bersegera.
Bersegera itu ada dua caranya. Pertama, ketika memiliki kesempatan, ada waktu. Kemudian yang kedua, ada kemampuan. Ada kesempatan dan ada kemampuan. Bersegera itu dengan dua cara. Kesempatan, ada waktunya. Dan yang kedua ada kemampuan. Ada kemampuan. Karena kadang ada yang punya waktu tapi tidak punya kemampuan. Ya, contoh seperti puasa. Dia punya waktu untuk berpuasa, waktu luang, tapi dia tidak punya kemampuan mungkin karena sakit. Ya. Maka ketika terkumpul dua keadaan ini, punya kesempatan, punya kemampuan, ada nikmat waktu, ada nikmat kesehatan badan, ada nikmat harta, kemampuan, maka bersegeralah kita untuk melaksanakan amal soleh. Dan jangan pernah meremehkan satupun amal soleh. Walaupun itu kecil, walaupun itu tidak banyak. Karena Nabi SAW melarang demikian, la tahqiranna. Janganlah kalian meremehkan sesuatu yang bernilai kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah pernah menganggap remeh satu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Dan Nabi memberikan contoh amalan yang ini adalah amalan yang ringan, tapi banyak diremehkan, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa itu? Walaupun kalian berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Artinya dengan senyuman. Ya. Karena wajah yang berseri-seri itu biasanya ditandai dengan senyuman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, senyummu untuk saudaramu adalah bernilai pahala sodakoh. Nah sekarang ini tidak ada lagi alasan untuk tidak bersedekah. Oh saya nggak punya uang Ustaz untuk bersedekah. Jadi tidak mesti harus sodakoh itu dengan uang. Ketemu dengan teman-teman kita, tentunya ini sesama jenis lebih dianjurkan. Ya, jangan dengan lawan jenis. Ketemu lawan jenis senyum. Nah, ini bisa membuka pintu fitnah. Ya, terdapat rayuan dan godaan syaitan. Maka dengan kita melakukan kebaikan, walaupun itu adalah ringan, tidak banyak, jangan pernah kita meremehkan. Karena Nabi SAW pun juga memberikan wasiat kepada umatnya, ittaqin nar walau bisyakki tamrah, jauhkanlah diri kalian ya, daripada siksaan api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Tuh, yang disedekahin bukan bijinya ya kurmanya. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa inna shadaqah tudfi'un nar. Jagalah diri kalian daripada siksaan api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Kira-kira kalau kita bersedekah dengan satu biji kurma mengeluarkan uang berapa rupiah? Nggak nyampe 500 rupiah mungkin. Iya, satu kurma aja kita sedekah. Maka ini adalah diantara amalan yang dapat menjauhkan kita daripada siksaan api neraka. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya sedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan dapat tudfi'un nar, dapat meredam yang namanya siksaan api neraka. Maka dari penjelasan ayat yang ketiga ini, golongan yang kedua, kita mendapatkan pelajaran, jadilah orang yang beruntung, yaitu adalah orang yang gemar di dalam melaksanakan amal soleh. Orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan dan orang yang tidak mengabaikan kemampuan untuk melaksanakan amal soleh. Karena orang yang senantiasa mengabaikan dan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu di dalam beramal soleh, maka dia adalah orang yang merugi. Dan kita dapatkan penyesalan di Quran surat Al-Mu'minun. Ayat 99 dan ayat 100.
Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Yang megang mushaf halaman 348. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Silahkan yang mau baca. Tafadhali. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Lihatlah orang-orang kafir. Kan kesehatan dan nikmat waktu luang ini kan diantara nikmat yang juga Allah berikan kepada semuanya. Baik itu orang kafir, orang fasik, pelaku maksiat, begitu pun juga dengan muslim yang taat. Kepada orang-orang yang beriman pun juga Allah berikan. Semuanya Allah berikan nikmat kesehatan, yaitu kemampuan, dan juga nikmat waktu luang, ya, kesempatan. Ketika mereka diberikan nikmat-nikmat tersebut, mereka abaikan untuk tidak digunakan di dalam kebaikan. Sampai datang kepada mereka al-maut, kematian, datang kepada mereka ajalnya, baru mereka minta kepada Allah, Rabbirji'un. Ya Allah, ya Rabb, kembalikanlah aku. Kembali ke mana? Ke kehidupan dunia. Dan apakah mereka minta untuk dikembalikan dalam keadaan waktu yang lama? Maka jawabannya tidak. Mereka minta dalam keadaan waktu yang walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar, sebagaimana Allah tekankan atau Allah terangkan di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Silahkan yang mau baca artinya surat Al-Munafiqun surat yang ke-63. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Infakkanlah berarti apa ini? Sedekah. Terus sebagian, tidak semua dari hartanya. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi." Tuh, sedikit waktu saja. Ila ajalin qarib. Nah, ini ayatnya yang menerangkan bahwasanya permintaan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik untuk bisa dikembalikan hidup di dunia atau ditangguhkan kematiannya, ini bukan mereka minta dengan diberikan waktu yang panjang, tidak. Hanya sesaat, walaupun hanya sebentar. Nah, sekarang kita sudah hidup berapa lama di dunia ini? Terus apa yang mereka ingin lakukan? Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Di antara yang dilakukan dari orang-orang soleh adalah rajin bersedekah, gemar bersedekah dengan hartanya walaupun tidaklah banyak. Karena tidak pernah Allah mengatakan sedekahlah dengan seluruh harta kalian. Tapi yang ada apa? Sebagian. Bahkan dalam riwayat-riwayat pun juga hanya sedikit dari harta kalian sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi dalam hadisnya. Jagalah diri kalian dengan daripada siksa api neraka sekalipun hanya bersedekah dengan 1 biji kurma. Walaupun sedekahnya hanya kecil, walaupun sedekahnya hanya mungkin dilihat oleh mata manusia dengan jumlah yang remeh, tidak terlalu banyak, tapi kalau kita laksanakan karena mencari pahala, ikhlas lillahi rabbil alamin, untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka inilah amalan yang besar kemungkinan akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang memudahkan kita masuk ke dalam surga dan menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Makanya di Quran surat Al-Mu'minun tadi ayat yang ke-100 coba tadi kita lihat lagi, mereka minta untuk diberikan kehidupan kembali di dunia ini, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melaksanakan amal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Maka sekarang ini kalau di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dilihat ada kesempatan dan memiliki kemampuan untuk beramal soleh, jangan pernah sekali-kali untuk menundanya.
sebelum nanti ada penyesalan sebagaimana penyesalan orang-orang kafir dan penyesalan orang-orang munafik ketika mendapatkan nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat tenaga, nikmat kemampuan, tetapi tidak mereka gunakan untuk melaksanakan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Nah, sebelum masuk kepada wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, tentu kita membahas tentang seperti apa kriteria amal soleh. Dan ini diterangkan di Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, surat Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai bentuk ujian untuk kalian, agar kalian melakukan amal yang sebaik-baiknya amal, yaitu amal soleh. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, dinukil di dalam tafsir Al-Baghawi, dan juga penjelasan ini dikutip oleh Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Amalan Sunnah Setahun. Terdapat penjelasan ahsanu amala, amalan yang paling baik itu seperti apa. Diterangkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yang pertama amalan yang paling baik, amalan soleh itu yang pertama adalah amalan yang dilakukan berupaya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, aswab, berupaya untuk sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kriteria amal soleh itu disebutkan oleh Fudail bin Iyad sebagai amalan yang paling baik adalah apabila terdiri dari dua kriteria. Pertama, dilaksanakan betul-betul ikhlas mencari pahala hanya dari Allah, dan yang kedua diamalkan sesuai dengan tuntunan serta pedoman ajaran yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dia kriteria amal soleh, ahsanu amala. Maka teruslah kita perhatikan niat kita di dalam amal, dan teruslah kita perhatikan kaifiyahnya, bagaimana tata caranya di dalam beramal, hendaknya sesuai dengan tuntunan pedoman ajaran di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Setelah kita memiliki ilmu di dalam meningkatkan iman dan berupaya di dalam melaksanakan amal soleh, maka agar kita tidak menjadi orang yang merugi, amalan selanjutnya yang hendaknya kita laksanakan yaitu mendakwahkan ilmu kita dan amalan yang sudah kita laksanakan, yaitu saling memberikan nasihat bil haqq. Bil haqq itu artinya adalah kebenaran. Dan yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah nasihat yang datang dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau artinya apa itu? Saling memberikan nasihat. Bil haq artinya adalah dengan kebenaran. Dan yang dimaksud dengan kebenaran adalah apa yang datang dari firman Allah dan apa yang datang dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik nasihat dan cerita yang ingin kita sampaikan adalah nasihat dan cerita yang ada dari Al-Quran dan hadis. Anak-anak kita kan sering kita berikan dongeng sebelum tidur, kisah-kisah agar pengantar mereka tidur. Maka sebaik-baik kisah, dongeng dan cerita yang hendaknya kita sampaikan yaitu yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jangan kisah-kisah yang khurafat atau kisah-kisah yang tidak benar terjadi adanya, seperti kisah kancil. Ini kan mengajarkan kebohongan. Gimana biar bisa menjadi pencuri ulung yang bisa menipu para petani. Ini kan kisah yang tidak benar. Atau kisah maling kundangan. Iya, nanti kalau durhaka sama orang tuanya, dia cuma dikutuk. Ya, dikutuk di dunia kan nggak kelihatan penyesalan yang luar biasa. Coba kalau dia dikutuk sampai di akhirat, dia bukan hanya jadi anak yang merugi di dunia, tapi dia bisa menjadi anak yang merugi di akhirat. Maka kisah-kisah yang ada, maka lebih baik kita pilih kisah yang betul-betul yang sudah valid, yang sudah betul-betul nyata adanya, yang itu bukan dongeng belaka, yaitu kisah nasihat yang ada dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Maka kalau kita pengen memberikan ancaman-ancaman juga kepada anak-anak kita, maka berikanlah ancaman yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kamu tidak sholat, nanti kamu bisa masuk dalam golongan yang celaka. Fawailul lil musallin. Nah, kalau kamu tidak sholat, nanti kamu bisa terancam dimasukkan ke dalam neraka sakor. Qalu ma salakakum fi sakor. Qalu ma salakakum fi sakor. Qalu lam nakum minal musallin, dan seterusnya. Maka kalau bisa, kita kalau pengen memberikan ancaman-ancaman yang membuat anak kita itu takut, berikanlah ancaman yang ada dari Al-Quran dan ancaman yang ada dari hadis Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, watawasau bil haqqo. Dan kemudian watawasau bisabr. Kadang ada kalanya nasihat kita itu diterima dan tapi seringnya tidak diterima, dibantah ya, atau dilawan nasihat-nasihat kita ini, maka berikanlah nasihat itu dengan kesabaran. Watawasau bisabr, karena sungguh di balik kesabaran terdapat pahala yang tiada batas yang telah yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar. Watawasau bisabr. Maka inilah mungkin beberapa faedah yang dapat kita pelajari di kesempatan yang sangat singkat di waktu siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita terus berupaya menjadi golongan orang-orang yang beruntung, yaitu yang memiliki keimanan dan terus berupaya melaksanakan amal soleh, dan juga saling memberikan nasihat dengan kebenaran, dan juga saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita, harta kita, keluarga kita, kehidupan dan amal kita. Dan semoga setiap kebaikan dan ketaatan kita diterima oleh Allah. Setiap dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah. Semoga setiap doa dan munajat hajat kita dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para nabi, para rasul dan keluarga tercinta di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, kajian sampai jam berapa? Sudah selesai? Udah habis? Udah habis, alhamdulillah, nggak ada tanya jawab ya. Segera saya angkat kaki. Ada pertanyaan? Tafadhali. Kalau ada silakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita berselisih dengan saudara kandung kita dan kita berniat tidak mau interaksi dengan mereka, apakah itu mengurangi kita memutuskan silaturahmi atau Tidak. Atau kita tuh gimana ya Ustadz ya, kalau kita punya saudara yang selalu bikin hati kita tuh tidak tenang, tidak nyaman, omongannya tajam gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongan ini bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Masya Allah, tajam, menyayat-nyayat ya. Maka tentu ini adalah merupakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim, apalagi itu kepada saudaranya yang tidak senasab aja, yang tidak satu dalam kandungan. Itu saja kita harus menjaga kata-kata dan sikap, apalagi ini yang satu rahim. Maka terlebih harus kita jaga sikap dan perkataan kita, karena Nabi SAW mengatakan al-muslim, muslim yang sejati itu adalah yang muslim lainnya terselamatkan dari keburukan ucapan dan perbuatannya. Artinya muslim sejati itu adalah muslim yang pandai menjaga lisannya dan perbuatannya sehingga tidak menyakiti saudaranya dengan ucapan atau perbuatan. Maka ini nasihat yang pertama yang kami sampaikan. Maka jadilah muslim yang pandai menjaga lisan, terlebih para penuntut ilmu. Karena buah daripada ilmu itu akan menjadikan kata-kata kita lebih tertata, lebih halus, dan yang diucapkan lebih banyak manfaatnya. Maka perbedaan para penuntut ilmu dengan yang bukan
yang bukan hadir, yang bukan menggunakan waktunya hadir majelis ilmu adalah terlihat dari ucapan dan juga perbuatan. Tunjukkan perbedaan kita setelah kita berilmu dengan orang-orang yang selama ini tidak ada upaya untuk hadir mempelajari ilmu agama. Dilihat perbedaan dari ucapannya dan juga dilihat daripada perbedaan perbuatannya. Kemudian yang kedua, mengurangi intensitas pertemuan dan komunikasi dengan saudara. Apakah ini termaksud daripada perbuatan memutus silaturahmi? Maka jawabannya tidak. Karena niatnya bukan memutus. Adapun kalau memang niatnya memutus, maka ini kembali kepada niatnya. Innamal a'mal min niyat. Kalau sekiranya dia meniatkan untuk memutus silaturahim, maka itu masuk ke dalam yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terancam tidak masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidaklah bisa masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahmi kalau niatnya memutus silaturahmi. Tapi kalau niatnya hanya sekedar mengurangi komunikasi, mengurangi intensitas di dalam pertemuan dengan saudaranya yang mungkin kalau dia sering bertemu, nanti hatinya bisa menjadi tidak nyaman, atau bisa jadi sakit hati, terganggu komunikasi dia, terganggu kegiatan dia, maka dia kurangi, maka itu tidak mengapa. Dan itu saya rasa termasuk daripada yang saat ini adalah keputusan yang baik, yaitu mengurangi sampai kalau mungkin kita betul-betul sudah menyiapkan kekuatan mental dan pikiran untuk bisa bertemu, baru kita bertemu. Begitupun juga dengan teman-teman kita yang mungkin belum hijrah. Artinya kita tinggalkan mereka bukan berarti kita memutus pertemanan, tidak. Tapi kita sekarang ini sedang berupaya menjaga kualitas daripada suasana hati kita dan menjaga kualitas daripada iman kita. Maka ini diantara bentuk upaya kita untuk bisa menjaga hati dan juga menjaga iman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Cukup ya? Ya, baik, itu saja yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu, khususnya juga pada panitia. Jazakumullah khairan untuk undangannya. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada siang hari ini tercatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.